Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes. Alhamdulillah hari ini belajar kembali bersama Budina. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, mata pelajaran PPKN. Pada tema 1, subtema 4 kali ini, kita akan mempelajari bersatu dalam keberagaman. Pada materi sebelumnya, kita juga sudah mempelajari bagaimana sih caranya kita bisa bersatu dalam keberagaman. Yang harus kita lakukan pada materi kemarin adalah memiliki sikap saling menghargai dan menghormati kemampuan orang lain, menghargai dan menghormati keberanian orang lain, serta saling menyayangi pada sesama. Nah, pada materi hari ini kita juga sama mempelajari bagaimana sih agar kita hidup bersatu dalam keberagaman. Nah, hidup bersatu dalam keberagaman dapat kita capai dengan kegiatan bekerja sama. Ada yang tahu apa itu bekerja sama? Anak-anakku, bekerja sama itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Kenapa kok sangat penting? Karena kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu selalu membutuhkan orang lain, selalu membutuhkan bantuan orang lain, terutama untuk bekerja sama. Lalu apa Budina bekerja sama itu? Bekerja sama artinya melakukan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Artinya, kegiatan ini dilakukan lebih dari satu orang. Kegiatan bekerja sama dapat kita lakukan di lingkungan bermain, di rumah, di sekolah, dan lain sebagainya. Nah, apa sih pentingnya bekerja sama di tempat bermain? Bekerja sama dalam bermain sangat penting. Misalnya dalam permainan lompat bambu ini. Nah, selain di tempat bermain, kita juga bisa melakukan bekerja sama di rumah, misalnya kegiatan membersihkan rumah. Kegiatan bekerja sama sangat penting dilakukan di rumah. Selain itu, kita juga bisa melakukan bekerja sama bersama teman kita dalam kegiatan apapun itu, bisa memasak, bisa membuat prakarya, atau ketika di sekolah kita bekerja sama dalam membersihkan kelas, bekerja sama dalam belajar, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih pentingnya bekerja sama di dalam tempat bermain? Misalnya ini adalah permainan lompat bambu. Dalam bermain lompat bambu itu memerlukan kerjasama yang baik antar sesama pemegang bambu maupun pemainnya yang melompat. Nah, bagaimana cara bekerja sama dalam permainan lompat bambu? Kita bisa atau setiap pasangan ini memegang bambu dengan menggerakkan bambu secara bersamaan. Itu namanya bekerja sama. Apabila misalnya setiap pasangan tidak menggerakkan bambu dengan tidak bersamaan, maka nanti itu akan membahayakan teman yang lain yang melompat dan yang memegang bambu itu sendiri, tangannya bisa kecepit. Nah, selain bekerja sama, juga diperlukan konsentrasi dalam permainan ini, agar gerakan bambu bisa sama dengan pasangan kita. Nah, itu tadi, jika tidak bekerja sama dengan baik dan tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu dan kaki pelompat akan tersangkut. Sekarang, coba berlatih mengerjakan latihan pada halaman 159 dan 160.
Anak-anakku, bekerja sama tidak hanya kita lakukan di tempat bermain. Di rumah juga kita bisa melakukan kegiatan kerjasama dalam hal apapun. Misalnya, membersihkan rumah dilakukan dengan bekerja sama. Misalnya, menjemur baju dilakukan dengan bekerja sama. Mencuci baju dilakukan bekerja sama, kemudian membereskan mainan dilakukan dengan bekerja sama. Apakah pekerjaan rumah itu hanya tugas ibu atau tugas mbak saja? Tidak ya, anak-anak. Melakukan pekerjaan rumah itu tugas semua orang dan diperlukan kerjasama. Kenapa kok harus kerjasama? Nah, bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah akan membuat pekerjaan cepat selesai. Kemudian, tidak memberatkan satu orang saja. Kemudian, pekerjaan menjadi terasa ringan. Kalau misalnya melakukan pekerjaan rumah hanya dilakukan oleh ibu, kan kasihan ibunya. Ibunya seharian membersihkan rumah, mencuci baju, kemudian menyetrika baju, belum lagi memasak. Nah, maka dari itu, biar tidak memberatkan satu orang dan agar pekerjaan itu terasa ringan, sebaiknya dalam melakukan pekerjaan rumah kita melakukan kegiatan kerjasama. Nah, selain yang tadi yang disebutkan, apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan dengan bekerja sama di rumah? Misalnya merawat tumbuhan bersama-sama. Jadi merawat tumbuhan tidak hanya tugas ayah, tidak hanya tugas ibu. Merawat tumbuhan adalah tugas kita semua. Bisa membantu menyiram, bisa membantu memberi pupuk, bisa membantu mencabut rumput liar. Nah, sama seperti yang tadi, apabila kita bekerja sama melakukan kegiatan merawat tanaman, itu tidak hanya memberatkan satu orang saja. Namun, pekerjaan merawat tanaman lebih terasa ringan dikerjakan karena dikerjakan bersama-sama. Kemudian pekerjaannya juga lebih cepat selesai. Nah, selain di tempat bermain, kemudian di rumah, bisa juga kita melakukan bekerja sama dalam memasak bersama teman. Nah, bekerja sama tidak hanya dilakukan bersama dengan keluarga, bekerja sama juga bisa dilakukan bersama teman. Misalnya bekerja sama dalam kegiatan memasak. Namun, ketika bekerja sama dengan teman, kita harus membagi tugas dengan teman secara adil. Adil itu apa? Artinya tugasnya dibagi secara merata. Tidak ada teman yang tugasnya lebih banyak, terus ada teman yang tugasnya hanya sedikit. Nah, contoh lain nih, misalnya dapat tugas membuat prakarya dari Bu Guru. Nah, tugasnya berkelompok. Tidak boleh kita hanya memberikan, ini saya menyumbang uang segini, nanti saya terima produknya saja. Tidak boleh seperti itu. Kita juga harus bekerja sama. Tugasnya pun harus merata, adil, tidak boleh memberatkan satu orang saja. Apabila kita bekerja sama, maka pekerjaan itu akan dapat terselesaikan dengan baik. Nah, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Kemudian pekerjaan juga lebih terasa ringan, tidak memberatkan satu orang saja. Sekarang, coba tuliskan pengalamanmu memasak bersama teman pada halaman 172. Nah, Bu Dina, saya tidak punya pengalaman memasak bersama teman. Boleh pengalaman memasak bersama mama, boleh pengalaman memasak bersama nenek, boleh pengalaman memasak bersama adik, boleh pengalaman memasak dengan bu guru, misalnya di sekolah. Boleh menuliskan pengalamanmu memasak bersama kakak, misalnya terserah. Yang penting pengalaman memasak kalian bersama orang-orang di sekitar kalian. Nah, apa saja sih Bu Dina manfaatnya bekerja sama itu? Bekerja sama banyak sekali manfaatnya. Pertama, dengan bekerja sama akan tercipta hidup bersatu, baik di keluarga, baik di sekolah, maupun di tempat bermain.
Dengan bekerja sama, kita tidak memberatkan satu orang untuk melakukan pekerjaan. Terus selanjutnya, dengan bekerja sama, pekerjaan akan cepat selesai dan terasa ringan tentunya. Nah, maka dari itu, harapannya Bu Dina, kalian bisa melakukan kegiatan bekerja sama ini ketika berada di rumah. Karena saat ini kita lebih banyak waktunya berada di rumah, maka sering-seringlah membantu orang tua, sering-seringlah melakukan kerjasama dengan orang tua, melakukan pekerjaan rumah atau kegiatan lainnya. Nah, coba sekarang apa yang seharusnya kita lakukan? Misalnya, pada gambar ini, Edo melihat ibunya melipat baju. Apa yang seharusnya dilakukan Edo ketika melihat ibunya melipat baju? Ya, seharusnya yang Edo lakukan adalah membantu ibu melipat baju. Yang kedua, di sini Ibu Adit memasak di dapur, sedangkan Adit menonton TV. Apakah perilaku Adit ini benar? Lalu, apa yang seharusnya Adit lakukan? Tentu perilaku yang Adit lakukan ini adalah keliru. Yang seharusnya Adit lakukan adalah membantu ibu di dapur. Entah misalnya membantu mengupas bawang, entah misalnya membantu mencuci piring, misalnya membantu membawa makanan ke meja makan, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita bantu di dapur. Banyak sekali yang bisa kita lakukan di dapur bersama orang tua kita. Selanjutnya, di sini Putri melihat ibunya sedang mengepel. Apa yang seharusnya dilakukan Putri? Yang dilakukan Putri misalnya adalah membantu ibunya mengepel. Nah, kalau misalnya pelannya cuma satu, Bu Dina, bisa meminta ibu untuk istirahat dulu, terus gantian kita yang mengepel. Seperti itu ya. Sekarang coba kita berlatih pada halaman 185 sampai 186. Nah, anak-anakku, itu tadi contoh bekerja sama di rumah, kemudian di tempat bermain dan kerjasama bersama teman kita. Harapannya Bu Dina, di sini kalian bisa menerapkan kegiatan bekerja sama ini, terutama saat ini di rumah bersama keluarga kalian, ya. Bisa dipahami, anak-anak? Semoga bermanfaat apa yang Bu Dina sampaikan. Bu Dina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.